hormati Direktur Utama PT LH Travel Management Bapak Haji Mujahid Syukri LCMTH, yang kami hormati Mitra dari Kabupaten Medan Bapak Haji Rian Ibrahim Hanafi, hadirin wal hadirat calon jemaah umrah beserta para pengantar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik kepada sang pemilik pribadi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh rombongan calon jemaah umroh PT LH Travel Management Grup 22 Juli 2020. PT LH Travel Management, mitra terbaik Anda menuju Baitullah, melayani sepenuh hati bersama meraih ridho ilahi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita menyimak bersama sambutan hangat oleh Bapak Al-Ustaz Haji Mujahid Syukri LCMTH, Direktur Utama PT LH Travel, kepada Bapak Al-Ustaz Al-An Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Sidenderapa, Bapak Dr. Haji Muhammad Idris Usman MA. Yang saya hormati Bapak Sayyidudin Janda, beliau juga jamaah umroh LH Travel di bulan Syawal, dan pada hari ini keluarga besar beliau yang keluarga besar Pak Labugis, ya, Pak Sayyidudin Janda juga ini merupakan salah satu yang keluarga besar dari Pak Labugis, yang salah satu tempat atau restoran yang sangat terkenal di Bangkiten di Sidenderapa. Yang saya hormati segenap jamaah sholat zuhur yang di Masjid Hidayatullah. Di sini ada keluarga besar dari Cahaya 9, ada Haji Masjid dan keluarga, dan keluarga besar dari Masjid Hidayatullah. Ya, beliau kemarin juga haji bersama kita, haji berjamaah. Yang kami hormati dan kami banggakan juga para calon jamaah umroh LH Travel Grup 22 Juli. Bagaimana kabarnya semua? Semuanya sehat walafiat? Semuanya semangat? Alhamdulillah, saya lihat jamaah ini semuanya masih muda-muda semua. Hah? Ya, masih muda-muda semua. Semangatnya selalu muda. Ya, insyaallah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di siang hari ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat
Islam melaksanakan sholat zuhur berjamaah, ya kita insya Allah melanjutkan dengan melepas ya calon jamaah umroh kita. Ya insya Allah ini merupakan pemberangkatan perdana kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor. Ya insya Allah setelah melaksanakan ibadah haji, proses haji tahun ini yang begitu berat ya, yang begitu berat bagi kami ya, bagi yang mau berangkat haji dengan jalur cepat ya, tapi tetap resmi yaitu jalur haji furoda atau haji mujamalah, memang tahun ini begitu berat. Tapi di sisi yang lain ini yang resmi ya, yang di sisi lain ya walaupun berat tapi di sisi kami travel kita juga bersyukur saya masih bisa berangkat haji masih dengan keluarga, ada juga yang bisa berangkat dan ada beberapa jamaah yang travel juga yang bisa berangkat dengan jalur resmi ya. Alhamdulillah ini yang banyak disyukuri, walaupun saya dengar di luar banyak yang tidak berangkat di sini ya, di sini dari Rafa. Jadi kami laporkan ke Bapak Kepala Kantor, ini adalah pemberangkatan perdana kami. Jadi saya meminta Bapak Rian dan istri ya untuk singgah di sini ya sebagai bentuk ya rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita akan memberangkatkan umroh lagi. Walaupun sebenarnya kita sadar orang yang mereka pasti mau cepat ke Makassar ya mau istirahat, tapi berkat beliau berdua ya beliau mau singgah di sini ya. Kemudian yang kami ceritakan sedikit Bapak Kepala Kantor bahwasanya pada tahun ini setelah musim haji aturan untuk umroh ini banyak sekali perubahan ya. Jadi mulai tahun ini baru perdana proses pengeluaran visanya itu hampir sama prosesnya dengan proses pengeluaran visa haji reguler atau haji plus ya. Jadi visa baru keluar itu setelah melalui proses panjang, ada tiket yang sudah lunas, kemudian reservasi hotel. Setelah reservasi hotel itu ada proses lagi, ya harus approval dari muassasah. Setelah approval dari muassasah dilempar lagi ke pihak hotel untuk approve kembali. Dan itu menjadi syarat utama visa umroh kita baru keluar. Ya walaupun kalau tahun lalu itu kita tidak perlu ada reservasi hotel yang diserahkan secara resmi, yang kita sebut kalau kita mau tinggal di Royal Andalus, kita sebut saja nanti di sistem ke muassasah hotel di sini. Ya tidak perlu melalui proses digitalisasi. Tetapi untuk tahun ini semuanya harus sesuai. Ya, dan itu butuh waktu, bisa 1 minggu prosesnya. Approvalnya yang susah. Kalau kita mengajukan, ya setelah mengajukan kita sudah beli kamar, nanti kamar itu keluar nomor reservasinya, nomor reservasi tersebut nanti kita kirim ke muassasah. Nanti setelah muassasah mencek dan mengajukan sistem musuh, ya nanti setelah itu dikirim pulang lagi ke pihak hotel untuk approve di sistem musuhnya. Ya, kalau tidak di-approve, ya tidak disetujui oleh musuh, ya melalui pihak hotel itu, maka tertolak wisata dan sangat berisiko. Ya sekarang itu. Dan perlu kita ketahui, saya sampaikan kepada jamaah dan kepada Bapak Kepala Kantor dan seluruhnya, bahwasanya sistem musuh yang baru ini yang membuat hotel-hotel di Arab Saudi menjadi pihak-pihak hotel. Kenapa? Salah satu contohnya Hotel Royal Andalus yang biasa digunakan di jamaah Indonesia, khususnya orang Bugis, orang Makassar, orang Ibreka, ya. Itu hotelnya itu 1.300 ranjangnya Bapak Ibu. Sisa darurat ranjangnya hotel ini. Mereka ranjangnya 1 darurat, realnya nyatanya memang segitu 1.300. Tapi di sistem musuh yang boleh dijual hanya 600 ranjang. Ya, di sistem musuh itu 600 ranjang saja boleh dijual, padahal sebelumnya darurat ranjang itu bukan kita sisa. Dan ini yang 600 ini yang bisa keluarkan wisata. Ya, jadi ini sangat berisiko. Ya, jadi kita tidak ceritakan hotel-hotelnya, ya bagaimana di hotel sendiri, karena kita juga travel sendiri. Ya, bagaimana nanti khawatir kita. Ya, kita sudah reservasi hotel, ya ternyata kuotanya tidak cukup. Ya. Bisa saja berisiko untuk tidak keluarnya wisata itu. Makanya saya mulai setelah keluar visanya 22 Juli, saya mulai hati-hati kembali. Ya,
saya sudah punya SOP, biasanya 10 hari sebelum berangkat bisa sudah terproses. Sekarang saya majukan, ya maksudnya lebih lama lagi, bukan, ya untuk menjaga. Sekarang itu sistem visa yang pertama harus diamankan setelah tiket, harus hotel tak langsung aman. Hotel tak aman juga harus diamankan, tempat kita membeli hotel itu dia siap mengapprove atau tidak. Walaupun kita sudah bayar full, tapi dia tidak approve, nanti di sistem musuh sama saya tidak ada gunanya. Ya, jadi memang butuh butuh kerja keras lagi dari pihak hotel, dari pihak travel, pihak muasasah harus saling connect. Ya kadang-kadang di sistem musuh kita di pihak hotel kita sudah booking hotel, misalnya di sini ada 45 orang, seharusnya hanya 11 atau 12 kamar, ya. Tapi kalau di musuh itu harus dapat 16 kamar atau 15 kamar, dan itu harus dibayar. Ya padahal jumlahnya sama. Ya begitu sistem sekarang. Jadi ya kita bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah bisa sudah keluar. Ya kemudian juga setelah bisa keluar ada lagi tantangan baru. Mau semua di masuk roda. Yang mana kita masuk roda kan? Ya semuanya masuk roda kan? Itu masuk roda sekarang itu istimewa. Kenapa saya katakan susahnya cari orangnya Bapak Ibu? Ya saya pribadi saya kerja. Ya saya kerja. Saya punya staff yang bisa kerja, tapi saya mengharapkan staff memang bisa. Dan misalnya kadang juga kasihan tak harus kembali dari 1 jam 2 jam 3 malam mungkin. Ya kadang saya begadang jam 1 jam 2 jam 3 malam. Ya tunggu itu datang, padahal bisa saja nanti saya suruh orang. Tapi kalau saya harapkan muasasah, ya bisa saja nanti dia keluarkan, tapi dia kasih nanti jam, ya dia kasih nanti jam 1 malam masuk roda. Biar beristirahat. Jadi saya harus atur supaya jemaah nanti sampai di Madinah tanggal 22 atau tanggal 23 disampaikan karena subuh kan, sampai di Madinah. Nanti udah kasih jadwal roda tanggal 23 jam 8 pagi, nampak kita sudah tenda gede, agar bisa jawab. Ya, nah harus masuk, tidak bisa lagi ambil di tempat lain. Jadi kita dari travel harus gimana jemaah ini, ya masuk roda punya jadwal, tapi juga harus istirahat juga, kemudian baru masuk roda. Kita pikir gimana dia loh, bukan hanya kita masuk roda, ya kita masuk kemudian antri, dan kita juga jaga kesehatan, ya. Karena kita sudah sebelumnya pernah saya rasakan, kita baru tiba pagi, kita tiba di Madinah, cuma pernah terjadi kita tiba Madinah jam 9 malam, kemudian masuk roda jam 12 malam. Perjalanan kita dari kampung capek, baru masuk roda antri, akhirnya sekarang banyak jemaah yang sakit. Ya, jadi memang saya pikirkan sampai kita itu bagaimana tetap ibadah, kesehatan juga harus dijaga. Ya, seperti itu. Alhamdulillah kemarin saya tunggu terus itu jadwal masuk roda, itu kuotanya tanggal 26 baru terbuka, baik laki-laki dan perempuan. Ya jadwalnya dari jam 01 malam sampai 1 hari dulu dari pagi sampai malam jadwal roda, baru dibuka selima menit untuk sudah masuk yang buka, langsung bilang lagi semuanya karena seluruh dunia ya menunggu, semua muasasah menunggu biar masuk roda, ya karena kuotanya sistemnya digital. Ya siapa cepat dia dapat, ya siapa yang siap menunggu. Jadi kita walaupun saya kasihan, ya saya harus pikirkan juga, tetap saya harus kerjakan semua. Yang saya tidak mau berharap sama orang lain roda, karena dampaknya nanti apa? Jangan nanti tidak masuk roda. Ujung-ujungnya nanti kalau tidak masuk roda ini tentu kan nanti mari ke Pak Jirian nanti Pak Jirian tidak suka dimarah. Dan senyum-senyum tapi nanti Ustaz begitu. Ya saya harapkan seperti itu masuk rodanya ya. Insyaallah kita akan masuk roda, yaitu yang salah satu sangat terpenting di Madinah masuk roda. Ya insyaallah bagi waktu Pak Jirian dan Rohani tetap mungkin langsung pajak. Apalagi nanti ada Ustaz Wahyu di situ, dia yang dampingi, dan juga Ustaz Ramadan yang dampingi. Insyaallah bisa aman, pasti juga saya cek kembali, saya validasi, cek 1 2 sudah aman. Ya kemudian insyaallah nanti sampai di Makassar kita akan berbareng Pak Khalid di tempat yang bagus tentunya di asrama haji. Ya kita alhamdulillah selama ini kita di asrama haji sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang dianjurkan, ya kalau bisa kita bermalamnya di asrama haji untuk berinteraksi dan bisa manasik dan bahkan bisa praktek.
Itu ada ya, nanti kita di Wisma Roda, karena wisma-wisma lain ternyata banyak juga yang full ya. Dan alhamdulillah hotelnya nanti di Madinah itu Hotel Royal Andalus. Ya hotelnya turun langsung belakang Masjid Nabawi. Ya usahakan ya di sana hotelnya dekat, tapi kalau kita lama juga nanti ada permasalahan ini diatur saja baik-baik. Cuma aku juga waktu Makanta di sana karena hotel yang sangat sejuta umat untuk orang Bugis Makassar, untuk orang Sulawesi Selatan secara umum. Jadi usahakan jangan pergi makan ya makanannya orang Indonesia di sana ya. Kalau diatur baik-baik. Kemudian di Mekah nanti ada dua hotel, ya ada seusahakan jamaah itu nanti di Sawail Raya sampai Istana Raja itu turun tidak terlalu jauh, mungkin jalan 3 menit sampai tidak jalan tidak pernah ditutup ya. Kalau pagi asal saja baru tinggal ke masjid dari hotel itu masih dapat karena biasanya 10 menit ya. Kemudian nanti hotel Sapua yang keluarga besar Bugis ya itu nanti di Sapua, walaupun nanti hotel ada bintang 5 tapi yang sampai di sana sudah ada bintang 5 ya, kata ada musola formal pasempatnya usahakan di masjid sholat ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami meminta kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk memberikan wejangan atau nasihat-nasihat kepada kami pihak travel agar bisa tetap eksis dan tetap mengikuti aturan-aturan dari yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dan kami minta juga Bapak Kepala Kantor untuk memberikan nasihat atau wejangan-wejangan kepada para jamaah kita agar bisa mendapatkan haji yang umrah yang mabrur yang ampunannya yaitu kita diampuni dosa dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Direktur Utama PT Ilhaj Travel Management. Semoga apa yang beliau sampaikan sudah menjadi bayangan keadaan kita sebentar di tanah suci. Dan insya Allah itu kita akan aman insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita menyimak bersama sambutan hangat sekaligus melepas secara resmi calon jemaah umrah PT Ilhaj Travel Management Grup 22 Juli 2025 oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Idris Usman MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidin Rahman, kepada Bapak Al-An Fauliyatullah Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqin ila al-khairat. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, wasiwai atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mari kita mengirimkan salam dan taslim, membacakan salawat kepada sebaik-baik manusia, seutama-utama pemimpin baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang insyaallah mudah-mudahan ya seperti harapan kita semua, Bapak Ibu sekalian dapat masuk ke Raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami kepada baginda yang mulia. Yang kami hormati, kami muliakan Direktur PT Ilhaj Management Akhina Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Haji Mujahid PSC MTHI, dan juga hadir di tengah-tengah kita mitra dari Kabupaten mereka Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Riyad Ibrahim
ini dan seterusnya. Juga hadir di tengah-tengah kita ini orang hebatnya Sidrap Bapak Haji Senudin yang punya Sidrap setengah dengan lapugis yang sangat terkenal. Kami Pak Haji kalau tamu dari kalau tidak salah sudah 3 kali itu sudah menginap di penginapan lapugis dan selalu menjadi tempat favorit untuk makan palako. Jadi prinsip kami di Kementerian Agama kalau tamu dari luar Sidrap masuk ke Sidrap wajib hukumnya makan palako wajib. Saya tidak tahu Pak Haji sudah dikasih makan palako. Kalau belum nanti bisa difasilitasi oleh Pak Haji Senudin. Dan Bapak Ibu sekalian, jamaah calon umrah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ibu-ibu, emak-emak yang ada di belakang yang kelihatannya wajah-wajah penghuni surga semua insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai harapan Pak Direktur, ya sebenarnya kalau ejaran dan nasihat kepada Pak Direktur dan manajemen LHC ini sudah selesai. Saya kira selama saya di sini di Sidrap 4 tahun lebih, LHC ini sudah berada pada jalan yang lurus, sudah pada track yang luar biasa. Dan Ibu teman-teman lebihku diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah umrah melalui PT LHC Manajemen ini, mudah-mudahan mendapat haji yang umrah dan makbulah dan mabrurah. Yang kedua tentu pesan kita, pesan kami, ya tentu jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga ketertiban, dan jaga nama baik Sulawesi Selatan, khususnya Sidrap dengan NREKA. Karena alhamdulillah ya jemaah haji Indonesia itu selalu terkenal. Apalagi kalau Sidrap, NREKA, Fikran juga sangat terkenal di Makkah Madinah, terutama kan terkenal sekali kuah pelancar. Saya nanti yang haji tahun lalu di Madinah Mukri, teman-teman dari Sidrap itu luar biasa belanjanya, penuh itu lorong-lorong konten. Kebetulan kami sehotel dengan orang Magelang dan Solo, mereka kaget, Pak, kenapa banyak sekali belanja orang Sulawesi? Saya bilang itulah hebatnya orang tidak tahu bilang kasih malu saudara-saudara sampai saya bilang itulah hebatnya orang Sulawesi. Kami di Papua kalau orang Sulawesi merasa tidak enak, merasa malu kalau pulang berada oleh-oleh tentang apa. Padahal sudah semua titik. Bilang insyaallah Pak Haji kalau sampai mengimankan tidak belanja Pak. Alhamdulillah sampai Mekah Pak, lebih banyak lagi belanjanya Pak. Pulang lagi besok masih timbang lihat. Tapi saya tidak pernah larang Pak, yang penting laksanakan dulu ibadah yang penting. Ya, ukurannya masa banyak kasar apa lagi, kemudian bisa bilang lancar. Yang penting kita sendiri yang takut pada Allah. Ya, jadi jaga keselamatan dan seterusnya. Yang terakhir, ini bukan diintegrasikan dan seterusnya. Jangan diserta. Dan datang itu jamaah, karena mungkin sudah pengalaman atau ada yang teori yang belajar dulu ya. Untuk itu, raudah untuk ini tidak harus kita taat kepada pembimbing. Istilahnya pembimbingnya bertanya kepada Pak Haji. Sekalipun mungkin secara teori kita lebih tahu dulu, tapi pengalamannya belum luar biasa. Jadi istilahnya kalau mereka tahu di bahasa Inggris, kali-kali nanti ada untuk baca. Tapi saya kira insyaallah jamaah umrah sudah dimanasik oleh orang-orang yang hebat, pasti semuanya sami'na wa ata'na, sudah paham tugas dan fungsinya masing-masing. Saya kira demikian Pak Haji yang dapat kami sampaikan sekali lagi dalam keluarga besar Kementerian Agama khususnya Kabupaten Sidrap mengucapkan penghargaan apresiasi kepada Pak Haji dan seluruh jajaran manajemen PT LHC atas kerjasama dan sinergi. Ya sekalipun mungkin ya secara membantu secara dinas nanti ke urusan haji dan umrah akan berdiri sendiri, tapi insyaallah kolaborasi antara BPH dan Kementerian Agama khususnya di Jawa masih tetap berjalan sehingga hubungan emosional, pekerjaan dengan Kementerian Agama dan tetap terjaga. Untuk teman-teman lebihku yang akan
rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah. Terima kasih. Syukran wa jazakumullah. Yang kurangnya mohon dimaafkan. Sarmase sini rapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pelepasan yang disampaikan oleh Pak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sindre Rapang. Semoga sambutan beliau menjadi papasan makin benar lalu dimana sehingga wadiki salam makamullah jokata lawaitullah letu paima lisu salam kapota kolico insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Walafiat perangkat dan pula jumlah yang tetap sama dan menyebabkan predikat umroh yang makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa at-taqwa min al-amali al-taqwa. Allahumma hawwina ya sabra wa tawalla ya maduda. Allahumma anta as-sadiq fi safar wa habibuna fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'thani as-safar wa ka'abatin rasulika wa qalbina wal mal. Allahumma arzuqna siyaratal haramain al-Makkah wal Madinah marra ba'da marra karra makkah ta'ibuna min sabil ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa arhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwatin wassalim wa lil mujibin wa lil qariyat hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin al-fatihah. Demikianlah tadi serangkaian acara pelepasan jemaah umroh PT LH Travel Management Grup 22 Juli 2025 dengan jumlah jemaah 45 jemaah. Marilah kita menutup acara kita ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillah